Yo, balik lagi dengan gua Botax di Bacotan Before. Yap, kali ini gua akan bahas kisah yang paling fenomenal, bukan kisah juga sih, mitosnya katanya ya, yaitu seorang pembunuh kejam di Eropa sana, yang identitasnya itu baru diketahui 1 abad kemudian. Wow, yap, namanya Jack the Ripper. Jack the Ripper itu membunuh 5 korbannya, tercatat di sejarah ya, itu membunuh 5 orang. Untuk wilayahnya itu di London, di suatu kota bernama Whitechapel di East End. 5 korban ini tidak korban biasa ya, 5 korban ini adalah seorang wanita yang berkecimpung di dunia prostitusi. Ya, jadi dia tidak sembarangan membunuh orang ya, anak-anak, pria. Namun seorang Jack the Ripper ini membunuh hanya seorang wanita yang bekerja sebagai wanita hiburan malam. Teror dimulai pada bulan Agustus hingga November tahun 1888 ya, udah lama banget ya, hampir seabad lebih kalau dihitung dari sekarang. Kelima korban ini disebut dengan The Canonical Five. Guys, yang sadisnya di dalam 5 pembunuhan ini, korbannya itu tidak sekedar dibunuh, tapi dimutilasi. Ya, beberapa korban itu mukanya dimutilasi, diambil kulitnya. Kemudian beberapa korban juga diambil isi perutnya. Kemudian rahimnya juga diambil sama Jack the Ripper ini. Sehingga warga sekitar menyebutnya pembunuh kejam. Ya, makanya itu Jack the Ripper itu sering disebut pembunuh yang kejam sekali. Karena korbannya itu nggak cuma dibunuh, tapi dimutilasi, ambil isi perutnya, kemudian isi perutnya dicecer, apa ya bahasanya, ditabur ditabur di sekitar badannya atau mayat korbannya. Wow, itu sadis banget. Oke, nama Jack the Ripper awalnya itu beredar atau muncul ketika ada surat kabar atau surat surat yang datang ke kantor polisi ya. Di isi surat tersebut tertuliskan bagaimana cara pembunuhnya membunuh korban-korbannya. Kemudian di tanda tangannya itu tertuliskan nama Jack the Ripper. Nah, dari situlah masyarakat sekitar menyebutnya Jack the Ripper ya. Jadi dari surat kaleng yang datang ke polisi setempat dan menceritakan cara membunuhnya itu gimana sih gitu kan. Nah, dari isi surat itulah valid tuh, karena apa? Dari mayat yang ditemukan itu sama persis ya yang ada di surat. Maka disebutlah Jack the Ripper sebagai pembunuhnya, walaupun identitasnya belum diketahui. Setelah isi surat itu dibaca oleh polisi setempat, tentu polisi lokal tidak tinggal diam ya guys. Polisi setempat bahkan sampai ada 15 terduga yang menjadi Jack the Ripper ya. Namun 12 di antaranya itu dibebaskan karena polisi tidak menemukan bukti yang cukup ya. Hanya 3 pelaku, 3 terduga yang diduga keras sebagai Jack the Ripper pada saat itu. Nah, dari 3 itu ternyata di korban yang bernama Catherine Eddowes ya, dia sempat memakai shawl pada saat terbunuh. Kemudian di shawl tersebut ada darah ya yang diduga pembunuhnya, pelakunya. Maka dari itu para ilmuwan mengambil darah tersebut ya, diteslah, tes DNA ya. Ketika tes DNA itu muncul nama Aaron Kominski. Namanya Aaron Kosminski, susah banget ya, maafin guys. Gambarnya mungkin bisa ditampilin sama editor ya di sebelah sini karena ada fotonya. Ya, jadi Aaron Kominski ini ada di DNA darah shawl dari korban ya, salah satu korban dari Jack the Ripper. Dan Aaron Kominski ini bekerja sebagai tukang cukur yang berusia 23 tahun ya. Jadi wow, ternyata masih muda banget ya pembunuhnya. Dan itu pun DNA-nya itu baru dikeluarkan oleh para ilmuwan di tahun 2007 guys ya. Jadi memang setelah 1888 ya, shallnya masih disimpan sih ya, masih diselidiki oleh polisi London di sana hingga tahun 2007 ya, baru berhasil tuh
DNA pada darah Shaw tersebut ya, dan keluarlah nama Ernst Kosminski ya. Dan ya tentu saja ketika ditemukan atau ditemukan ya namanya siapa, tidak bisa dipenjara karena Ernst ini yang pasti sih udah wafat duluan ya sebelum dihukum lah ya, sebelum dihukum udah mati duluan. Jadi ya kasus ini bener-bener ditutup ya, jadi tidak ada pelaku yang dihukum dari pembunuhan kejam tersebut, Pak. Pembunuhan di tahun 1888. Gila ya, jadi ada seorang psikopat mungkin ya, pembunuh kejam, dia bunuh 5 orang dan itu dia tidak dihukum. Keren. Oke, gitu aja cerita dari Jack the Ripper ya. Jack the Ripper seorang pembunuh kejam yang ternyata tidak diadili, sayang sekali. Pembunuhnya berkeliaran bebas di sana karena memang tidak cukup bukti ya untuk pada saat itu dihukum, buktinya tidak kuat. Zaman dulu itu mungkin belum ada tes DNA ya, jadi memang tes DNA tersebut dilakukan pada tahun 2000-an hingga 2007 itu baru dipublikasikan ke khalayak umum. Gitu aja ya cerita dari Jack the Ripper-nya. Nantikan kisah-kisah fenomenal berikutnya hanya di Babi Bacotan Before. Gua botak, undur diri. Bye-bye.